Karena memang beliau itu seneng banget sama yang namanya bakso. Jadi kayak hidupnya itu bener-bener berwarna kalau misalkan pakai yang namanya atau konsumsi yang namanya bakso ini. Cuma semenjak beliau itu terkena diabetes, beliau kan benar-benar tidak disarankan untuk konsumsi bakso lagi. Nah dari situ beliau tuh sempet di titik, aduh bingung makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan bakso nggak boleh. Akhirnya beliau itu sempet tensinya pun juga ikutan naik juga gara-gara terlalu kepikiran karena makan ini itu nggak boleh dan lain sebagainya. Nah dari situ sebagai anak tentunya khawatir dong takutnya nanti gulanya membaik tapi tensinya malah naik kayak gitu. Nah dari situ akhirnya aku sama kakak aku cobalah cari alternatif gimana ya caranya biar tetap bisa makan bakso kayak gitu. Nah, di situ awalnya sebelum kita itu tahu alternatifnya, ibu aku tuh masih bisa makan bakso tapi bener-bener seminggu sekali dan itu pun baksonya itu bener-bener yang, mayoritasnya itu bener-bener bikin sendiri yang bakso daging. Jadi yang banyak itu dagingnya, jadi tepungnya itu dibuat sedemikian rupa biar sedikit, biar kadar glikemiknya itu tidak terlampau tinggi. Nah, cuma namanya ibu aku kadang tuh bener-bener bandel ya teman-teman semuanya, kadang beliau itu tetap beli di luar, bakso yang di luar, yang akhirnya setelahnya malam hari pasti nanti gula darahnya itu naik, yang bikin akhirnya kakinya itu makin kebas, makin kram, makin kesemutan, makin seperti disayat-sayat dan panas banget di area telapak kakinya dan di bagian kakinya. Nah, dari situ akhirnya aku sama kakak aku kayaknya nggak bisa kalau diakalin terus makanannya. Nah, akhirnya cobalah cari alternatif. Pada waktu itu direkomendasikan untuk detoksifikasi, fokus untuk mendetoks gula yang dia itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Pada waktu itu direkomendasikan pakai vitamin Cina. Nah, awalnya ibu aku udah nggak usah lah konsumsi ini itu dan lain sebagainya, tapi ya udahlah namanya ikhtiar. Beliau pun coba dan ternyata yang dirasakan beliau ketika di malam hari, intensitas kencingnya itu tidak terlalu sesering sebelumnya. Terus habis itu kakinya yang sering kesemutan pun juga udah nggak terlalu ngerasain sakit yang berlebihan. Lanjutlah beliau konsumsi. Nah, sampai akhirnya ketika kontrol, check up, ternyata kok gula darahnya itu bisa turun di angka 230, padahal sebelumnya sudah jaga pola makan. Terus habis itu sudah konsumsi obat generik, masih mentok di angka 280-an. Nah, akhirnya lanjut dikonsumsi, bulan kedua ternyata masih bisa turun lagi di angka 180. Dan bulan ketiga ternyata bisa turun lagi di angka 150, 140, sampai akhirnya sekarang beliau itu sudah remisi dan bahkan sekarang sudah bisa makan bakso. Artinya karena memang fokusnya beliau itu benar-benar memperbaiki dari, pankreasnya, kemudian didetoks gula yang sudah menyebar ke seluruh tubuh, sehingga ketika makan berat pun atau makan makanan bakso, mie ayam, dan lain sebagainya, gula darah beliau itu naik, tapi tidak terlampau naik sampai di angka 200 ke atas. Jadi naiknya itu cuma di angka 150, 160, nanti, kalau misalkan sudah konsumsi normal lagi, itu bisa di angka 140-an lagi. Nah, jadi buat teman-teman para penderita diabetes, para pecinta bakso, harus dihindari dulu kalau tahu pankreasnya masih bermasalah atau kalau misalkan tahu ada gejala-gejala yang dialami oleh penderita diabetes.